Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam berita hidup baru malam hari ini, dan saya percaya berita hidup baru malam hari ini akan menolong kita untuk bisa memiliki keyakinan yang kuat, karena hidup kita di dalam keyakinan itu sangat penting. Jadi firman Tuhan malam hari ini, Injil bagian yang kelima yang saya bagikan akan berjudul alasan mengapa kita tidak mempunyai keyakinan. Padahal kita sudah ikut Tuhan lama, percaya, harusnya semakin jalan kita harus semakin yakin. Dan itulah yang harus tertanam sehingga kita bisa menghadapi kehidupan di dunia yang penuh dengan kejahatan, gangguan ini dengan kekuatan dari Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dulu, dan kita akan berdoa dan menerima firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di dalamku, ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di dalamku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa pegangan kepada Engkau Tuhan. Karena hidup kami manusia sangat terbatas dan lemah. Tapi di dalam kekuatan Roh-Mu, kami punya kekuatan hidup yang sesungguhnya. Mari Engkau urapi waktu ini. Mari Engkau jamah setiap hati yang menyaksikan berita hidup baru. Supaya setiap kami boleh mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang berguna untuk seluruh kehidupan kami sekarang dan sampai pada kekekalan. Berbicaralah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, patahkan segala kegelapan yang coba mencuri firman. Kirim malaikat menjaga waktu ini. Jamah setiap hati, buka setiap hati dalam nama Yesus. Kami sambut firman. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat luar biasa karena kita sudah sampai di bahan Injil yang kelima. Dan bagian Injil yang kelima ini sangat penting karena berbicara tentang kita harus mempunyai keyakinan. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan, maka hidup kita itu akan terganggu luar biasa. Karena apa yang kita yakini itulah yang akan selalu bisa membawa kita dikuatkan. Ketika kita meyakini kuasa Tuhan, maka kuasa itu kita bisa nikmati. Ketika kita meyakini Tuhan sanggup menyertai, menjaga, memelihara kita, maka kita bisa menikmati hidup yang berat sekalipun. Karena itu bergantung apa yang kita yakini. Ketika kita tidak punya keyakinan lagi, maka itu yang akan membuat kita terus diganggu dengan segala hal. Karena keyakinan itu akan menolong kita menjadi benteng terkuat juga di dalam hidup saya dan saudara. Berapa banyak saudara sudah menjadi orang percaya bertahun-tahun, tapi keyakinannya bisa tidak terus yakin, tidak bisa terus kuat, tidak bisa terus maju. Nah, ini yang sangat saudara harus cek baik-baik. Sebab di Injil bagian yang pertama, saya sudah bicara tentang manusia tidak berbahagia karena terpisah dari Tuhan. Lalu manusia yang terpisah dari Tuhan mau ketemu Tuhan, tapi tidak bisa karena cara dari manusia itu tidak bisa. Lalu Tuhan memberi cara bertemu dengan kirim Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Dan mengapa Yesuslah yang hanya Yesus yang bisa menjadi keselamatan itu di bagian keempat? Karena Yesuslah yang bisa menyelesaikan semuanya untuk kita. Dan sekarang yang kelima ini, kalau Yesus sudah menjadi juru selamat saya dan saudara, kita harusnya mempunyai keyakinan yang kuat. Tapi alasannya kenapa banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan juga goyah imannya, goyah keyakinannya. Karena sebenarnya di dalam alasan di dalam 1 Yohanes 5 ini, ayat 11 sampai 13. Mari kita simak dan dengar baik-baik. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Pegang baik-baik ini. Sebab ini akan menjadi dasar keyakinan kita. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Maksudnya Yesus. Barang siapa tidak memiliki Yesus itu, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, Yesus Kristus itu, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Ternyata untuk membentuk satu keyakinan yang tidak gampang digoyah, dasarnya dari firman ini kita sudah lihat bahwa saya dan saudara harus mempunyai keyakinan keselamatan yang kuat. Kalau keyakinan keselamatan kita itu mudah-mudahan atau buat ini buat itu,
maka keyakinan kita akan tergantung dari semua perbuatan itu dan mudah-mudahan itu, sehingga kita tidak akan kuat keyakinannya. Di dalam orang percaya, keyakinan kita yang kuat karena Yesus sudah menjadi jaminan keselamatan yang harus kita pegang kuat. Maksudnya pegang kuat artinya saya dan saudara percayai sungguh-sungguh dan menikmati keyakinan akan Yesus yang sudah sempurna memberi keselamatan itu. Berapa banyak saudara dan saya tidak begitu kuat keyakinannya kalau ada ajaran ini, ajaran itu, keyakinan kita mulai goyah. Tidak boleh. Di sini dikatakan kamu harus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Keyakinan kita sudah sampai di situ dan tidak bisa digoyang-goyang lagi. Oh, harus buat ini, buat itu untuk bisa selamat. Tidak lagi. Sudah titik di dalam Yesus. Yesus itu menjadi keyakinan keselamatan saya dan saudara. Itulah keyakinan yang sesungguhnya. Nah, kalau orang tidak mengerti tentang keselamatan, maka pastilah dia punya keyakinan yang goyah. Karena justru di dalam keyakinan keselamatanlah kita bisa tidak goyah hidup keyakinan kita. Bahkan keyakinan kita akan semakin kita kuat memilikinya, mempunyai keyakinan itu. Kenapa goyah? Karena pengertian tentang keselamatannya belum sampai kepada iman kita. Harusnya sudah sampai. Kalau sudah sampai, maka kita akan semakin yakin, semakin kuat. Keyakinan keselamatan kita itu sudah harus di titik bahwa siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup kekal. Kalau sudah yakin seperti itu, jangan pernah mau ditipu oleh apapun. Keyakinan kita tidak bisa digoyahkan oleh ajaran apapun. Bahkan oleh berapa kali orang mau datang menyampaikan hal yang salah kepada kita. Kalau keyakinan kita di dalam Yesus, sajalah saya bisa diselamatkan, maka itu tidak akan membuat kita bergetar, bergeming sedikit pun dari setiap ajaran apapun. Nah, saudara punya keyakinan ini sangat penting. Karena di tengah-tengah keyakinan, saya dan saudara akan bisa berdiri kuat. Kalau orang tidak punya keyakinan, sudah dapat dipastikan bahwa dia akan mengalami goyah. Apa sedikit masalahnya goyah. Nah, ternyata harus mulai dari mengerti tentang hidup di dalam keselamatan. Itu yang pertama. Sudahkah saudara dan saya mengerti di mana saya dan saudara diselamatkan? Kalau sudah, maka kita harus tahu orang yang menerima keselamatan, orang itu dituntun oleh Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan berperkara dalam hidup orang itu, sehingga iman dia, keyakinan dia akan Yesus akan semakin kuat. Nah, kalau kita tidak punya keyakinan keselamatan, maka kita sebenarnya akan gampang digoyah. Dari keyakinan keselamatan itu akan mengalir keyakinan yang kedua, adalah keyakinan tentang berkat yang dimiliki oleh orang yang mendapat keselamatan. Jadi orang yang sudah mengerti keselamatan di dalam Yesus itu satu-satunya keselamatan yang mutlak, abadi, sempurna. Orang itu akan punya pengertian tentang keselamatan itu, berkat yang dia miliki dari berkat keselamatan itu akan dia nikmati. Apa yang dia terima dari berkat keselamatan itu? Yaitu bebas dari dosa. Dosa pertama, dosa Adam dan Hawa, dosa perbuatan sekarang, dosa perbuatan yang akan datang, dosa warisan. Semua dosa akan menjadi orang yang sudah menerima keyakinan keselamatan,
dia mengerti dia sudah mendapatkan berkat keselamatan itu. Jadi ada berkat lepas dari dosa, ada berkat lepas dari kuasa setan, ada berkat lepas dari kuasa dunia ini yang mengganggu kita. Kita bisa menang dengan berkat keselamatan. Dan berkat keselamatan itu bebaskan kita dari kuasa neraka juga. Kita tidak akan sampai ke neraka lagi karena ada Yesus di dalam hidup saya dan saudara. Ini yang akan membuat kita mengerti. Orang yang sudah mengerti keselamatan, keyakinan dia tentang keselamatan di dalam Yesus, itu akan memampukan dia menikmati berkat keselamatan. Berkat lepas dari dosa, setan, dan neraka. Dan berkat bisa menjadi saksi dari keselamatan itu. Ada banyak orang karena tidak bisa bersaksi, kemungkinan besar karena berkat keselamatannya belum dia nikmati. Kalau sudah tahu hanya di dalam Yesus saya bisa selamat, kita tidak akan bisa diam. Kita akan terus mengumandangkan kepada banyak orang sehingga mereka juga bisa mendapatkan berkat keselamatan yang sama yang saya terima dari Yesus. Kalau kita diam, artinya kita masih yakin ada keselamatan di tempat yang lain. Padahal keselamatan itu hanya ada satu jalan, di dalam Yesus. Tadi kan ayat itu kita baca, siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Dan kamu harus tahu bahwa kalau kamu ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu, kamu sudah memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga, kalau kita sudah mengerti keselamatan, keyakinan keselamatan, maka kita juga akan menikmati keyakinan berkat keselamatan. Dan yang ketiga, kita juga akan mengerti tentang kuasa yang dimiliki oleh orang yang mendapat keselamatan. Berapa banyak saudara yang sudah yakin menerima keselamatan, lalu keyakinan tentang kuasa di dalam keselamatan itu belum mengerti. Harusnya itu semakin mengerti. Di mana kita harus melihat bahwa kita akan semakin mengerti kuasa itu. Ada 3 kuasa yang kita harus nikmati di dalam keyakinan keselamatan. Yaitu kuasa memberitakan Injil. Yaitu kuasa untuk bisa menang atas setan. Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Yaitu kuasa untuk mendapat jawaban doa. Jadi kuasa keyakinan kita tentang keselamatan itu akan membuat kita juga bisa menikmati keyakinan akan kuasa dari keselamatan. Wah, luar biasa. Kalau orang meyakini keselamatan itu, berkatnya dapat, keyakinan kuasanya juga dapat. Keyakinan berkatnya dapat. Tadi berkat ada berapa? 4. Berkat apa itu? Lepas dari dosa, setan, dan neraka, dan berkat menjadi saksi keselamatan, Injil. Lalu ada kuasa 3. Kuasa untuk bisa memberitakan Injil. Bukan kepada orang kaya yang bisa memberitakan Injil. Bukan orang pintar. Tapi orang yang sudah punya keyakinan keselamatanlah yang gampang bisa menyampaikan Injil. Itulah kuasa keyakinan dari orang yang menerima keselamatan. Lalu berkat untuk bisa usir setan-setan. Hanya orang yang yakin dia sudah ada Yesus yang menang atas setan, dia berani mengusir setan-setan. Bukan selalu memanggil pendeta. Tapi diri sendiri bisa mengusir kegelapan. Karena ada Yesus yang sama ada di dalam pendeta. Yesus yang sama ada di dalam saya dan saudara. Dan kita juga punya kuasa untuk bisa menerima jawaban doa. Ini luar biasa. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka yakinlah kita akan mendapat jawabannya. Nah, itu keyakinan keselamatan. Jadi keyakinan keselamatan itu membawa keyakinan berkat keselamatan dan membawa keyakinan kuasa keselamatan yang kita akan bisa nikmati dan pakai. Yang keempat adalah kalau kita
tidak punya keyakinan karena kita tidak mengerti tentang keselamatan, keyakinan keselamatan. Tapi kalau kita punya keyakinan, artinya kita mengerti tentang keyakinan keselamatan yang benar. Dan yang keempat, cara hidup kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan punya cara hidup. Harus berbeda dengan orang yang tidak punya keyakinan keselamatan. Orang yang tidak mempunyai keyakinan keselamatan, mereka hidupnya pasrah, hidupnya mungkin ikut aturan dan segala macam saja. Bahkan tetap khawatir, tetap pusing, tetap stres, tetap takut, tetap mengalami tekanan dari kegelapan. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam keyakinan keselamatan pasti harus berbeda. Hidupnya harusnya menjadi orang yang membuang kekhawatiran, membuang ketakutan, menyangkal diri. Saya tidak mampu tanpa Tuhan, itulah. Membuang segala cara dengan kekuatan diri sendiri. Dan hanya inti hidupnya hanya Yesus Kristus. Hanya Injil. Hanya utamakan doa. Dan ibadahnya bisa jalan. Hidupnya memberitakan Injil. Jadi inti hidup orang yang sudah mempunyai keyakinan keselamatan ya adalah Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya. Dan mengutamakan doa senantiasa. Dan mengutamakan hidupnya terus memberitakan Injil. Tidak lagi khawatir, takut, bingung, bimbang. Itu orang yang tidak punya keyakinan keselamatan. Memang judul saya adalah orang yang tidak. Mengapa kita tidak mempunyai keyakinan dalam hidup ini? Kalau kita tidak mengerti keselamatan, pasti tidak akan punya keyakinan yang benar. Itu yang keempat. Dari 4 bagian ini, saya harap saya dan saudara akan memiliki keyakinan keselamatan yang kokoh, yang kuat. Hanya ada di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau saudara tidak punya keyakinan hari-hari ini, cek keyakinan keselamatannya. Kalau keyakinan keselamatannya ada di dalam Yesus saja, maka berkat keyakinan keselamatan itu juga akan mengalir. Kuasa keyakinan keselamatan juga akan terjadi, mengalir. Dan cara hidup di dalam keselamatan juga akan terjadi. Dan keyakinan kita akan keselamatan juga tidak goyah. Karena sudah benar hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Injil bagian yang kelima ini sangat menekankan keyakinan kita. Supaya keyakinan kita jangan sampai goyah karena tidak mengerti keyakinan tentang keselamatan yang benar. Keyakinan keselamatan yang benar membawa keyakinan berkat keselamatan yang benar. Membawa keyakinan berkat kuasa yang benar. Membawa keyakinan cara hidup di dalam keyakinan keselamatan yang benar. Jadi tidak seperti orang di dunia ini. Amin. Dan ketika keyakinan keselamatan kita benar, maka kita akan terlepas dari penyembahan berhala. Kita hanya terfokus kepada Yesus Kristus sebagai kekuatan, juru selamat, Tuhan, pencipta, pengontrol, gembala, kekuatan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saya harap kita semua harus memiliki keyakinan keselamatan yang benar. Alasan mengapa kita tidak mempunyai keyakinan dari keselamatan yang salah. Kalau keselamatannya benar, semua akan bisa pulih luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Kiranya Engkau menolong semua kami, supaya kami tetap hidup menjadi orang yang percaya Yesus, bukan sekedar percaya satu hari, tapi percaya keyakinan yang selamanya. Karena keyakinan di dalam Yesus sebagai juru selamat adalah keyakinan yang benar, maka keyakinan kami akan tumbuh kuat. Maka keyakinan kami akan melahirkan keyakinan tentang berkat di dalam keselamatan. Maka keyakinan kami di dalam keselamatan itu akan melahirkan keyakinan kuasa di dalam keselamatan. Dan keyakinan kami juga akan melahirkan keyakinan akan keselamatan, akan melahirkan keyakinan cara hidup orang yang sudah menerima keselamatan. Karena itu Tuhan, Engkau tolong kami semua, biarlah kami memiliki keyakinan seumur hidup kami di dalam Yesus adalah Kristus, Juru Selamat satu-satunya, mutlak, abadi, sempurna, yang harus menjadi Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dan seperti firman-Mu 1 Yohanes 5 ayat 11-13 mengatakan, barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Kami harus tahu bahwa kami memiliki hidup yang kekal. Biarlah Engkau menjamah setiap pribadi yang menyaksikan berita hidup baru. Dan ketika mereka tidak mempunyai keyakinan yang benar, mari Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga dengan keyakinan yang benar, yang kuat, akan melahirkan murid penginjil, akan melahirkan menuai jiwa-jiwa lewat orang yang sudah bertumbuh keyakinannya untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Di dalam nama Yesus, genapi firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah selesai untuk Injil bagian kelima. Besok kita akan mendengar tentang Injil bagian yang keenam. Saudara, saksikan terus berita hidup baru, supaya hidup kita terus dibaharui oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.